Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahman Maulana dengan NIM 2010114003001 dari kelas 03 TPLP 004 ingin menjelaskan tentang mata kuliah sistem berkas. Materi yang akan saya jelaskan yaitu tentang quicksort. Sebenarnya apa sih quicksort itu? Quicksort merupakan suatu algoritma pengurutan data yang menggunakan teknik pemecahan data menjadi partisi-partisi. Sehingga metode ini disebut juga dengan nama partition exchange sort. Untuk memulai iterasi pengurutan, pertama-tama sebuah elemen dipilih dari data. Kemudian elemen-elemen data akan diatur sedemikian rupa. Algoritma ini mengambil salah satu elemen secara acak, biasanya dari tengah, yang disebut dengan pivot, lalu menyimpan semua elemen yang lebih kecil di sebelah kiri pivot dan semua elemen yang lebih besar di sebelah kanan pivot. Hal ini dilakukan secara rekursif terhadap elemen di sebelah kiri, kanan, dan kanan sampai semua elemen sudah terurut. Sebenarnya apa sih pivot itu? Nah, pivot itu adalah elemen krusial dalam algoritma quicksort. Jika salah memilihnya, maka algoritma yang dijalankan tidak akan secepat yang kita inginkan. Jadi dengan kata lain, pivot ini menentukan performa, dan algoritma ini ada 3 cara memilih pivot. Yang pertama, pivot berasal dari elemen pertama atau akhir dari sebuah list. Pivot jenis ini bisa kita gunakan apabila list yang akan disusun memiliki angka yang benar-benar acak, dan sebaliknya, pivot jenis ini sangat buruk jika kita memiliki list yang sebagian atau sepenuhnya sudah tersusun. Pivot dipilih secara acak. Pivot jenis ini sering digunakan bila kita tidak mengenal list yang akan disusun. Hasilnya pun akan random. Terkadang performanya baik, namun terkadang performanya juga buruk. Yang terakhir, pivot berasal dari median table. Cara ini yang paling sering digunakan karena pivot ini bersifat seimbang, di mana semua elemen akan dibagi rata dan hasilnya pun cukup baik untuk data yang sebagian sudah disort ataupun semua data masih acak. Kali ini saya akan menjelaskan tentang algoritma quicksort. Kali ini kita akan menggunakan pivot median dari sebuah list. Anggap saja kita memiliki list sebagai berikut. Yang pertama 2, 6, 5, 3, 8, 7, 1, dan 0. Di dalam tersebut terdapat 8 angka. Berarti kita memiliki 2 pilihan dalam memilih pivot, yaitu 3 dan 8. Namun saat kita membagi bilangan bulat, biasanya akan dibuatkan ke bawah, yang berarti kita akan memilih indeks keempat, yaitu angka 3. Selanjutnya kita akan memecah list tersebut menjadi 2 bagian, yaitu angka yang lebih kecil dari pivot dan angka yang lebih besar dari pivot. Dengan cara pertama kita menyimpan angka pivot sebagai acuan dan mengabaikannya. Di sini anggap saja pivot berada di ujung list. Selanjutnya kita akan menentukan angka low dan angka high. Angka low berasal dari indeks list paling kiri, itu kedua, dan high berasal dari indeks list paling kanan, itu yang pertama. Setelah itu kita membandingkan apakah low lebih besar dari pivot dan high lebih kecil dari pivot. Jika iya, maka kita akan berhenti dan melakukan pertukaran. Contoh, 6 lebih besar dari pivot, yang dimana seharusnya angka di sebelah kiri lebih kecil dari pivot. Begitupun angka 1, maka di sini kita melakukan pertukaran. Selanjutnya, angka 5 lebih besar dari pivot dan angka 0 lebih kecil dari pivot, maka lakukan pertukaran kembali. Karena indeks ke low sudah lebih kecil dibanding indeks ke high, maka looping selesai dan pivot sudah menepati posisi semestinya, yaitu berada list indeks ke low. Selanjutnya, kita akan melakukan rekursif dan mengulang kembali prosesnya di masing-masing bagian. Bagian kurang dari pivot dan lebih dari pivot. Di sini saya akan menampilkan sebagai lebih dari pivot.
Di sini kita kembali memilih pivot yaitu 7. Lalu kita kembali mengesampingkan pivot. Lalu kita melakukan perbandingan kembali angka high dan low, maka angka 6 dan 8 bertukar posisi. Karena angka ke low sudah lebih kecil dibanding angka high, maka looping selesai dan pivot bisa menempati posisi ke list ke low. Nah, algoritma Quickshort juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu yang pertama, karena sorting langsung dilakukan di array asli, maka tidak memerlukan memori tambahan, dan yang kedua, performanya itu tinggi. Kelemahannya dari Quickshort itu yaitu jika salah memilih pivot, maka algoritmanya akan sangat buruk dan juga sulit untuk dimengerti. Setelah ini saya akan memberikan contoh program dari Quickshort, dan di akhir saya akan menjelaskan fungsi lain yang ada di program yang telah saya buat.
Line 4 sampai 8 ini adalah sebuah function yang nanti akan digunakan untuk menampilkan semua data yang ada di dalam array. Line 10 sampai 30, di sini proses sorting terjadi di mana pertama kita akan memilih pivot di ujung list dan membandingkan setiap angka dari sebelah kiri dan kanan, di mana jika angka lebih kecil dari pivot maka ia akan ditempatkan di sebelah kiri, dan jika lebih besar maka akan ditempatkan di sebelah kanan, serta kita akan mereturn pivot atau angka yang paling kanan sebagai acuan proses selanjutnya. Line 32 sampai line 42, di sini kita akan membuat function rekursif. Pertama kita akan melakukan proses pivot. Jika angka masih belum tersorting secara ascending, maka kita akan terus menjalankan functionnya hingga semua angka terurut sempurna. Line 47 sampai 52, kita menyiapkan array untuk menampung inputan dari user dengan inputan banyak array yang akan disorting. Line 56 sampai 60, di sini kita menginput seluruh data mulai dari array 0 hingga array ke n. Line 61 sampai 63, di sini kita hanya tinggal menjalankan quick sort dan menampilkan menggunakan function yang telah kita buat sebelumnya. Dan ini adalah hasil dari program yang kita buat tadi dengan memasukkan nilai acak dan hasilnya akan terurut. Terima kasih, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.